Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam bagi Bapak Ibu yang di rumah dan terima kasih Bapak Gembala, Pak Samuel yang memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini dan beribadah di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang diberikan, yang saya percaya telah digumuli oleh tim panitia untuk pemberitaan firman Tuhan, yaitu kasihilah Tuhanmu dengan seutuhnya, maka saya mengajak kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, mari kita buka dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-12. Injil Markus pasal yang ke-12 yang berbunyi seperti ini, ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita diberikan pengertian bahwa suatu hari ada seorang Saduki, seorang pemimpin agama liberal, agama liberal dari orang Yahudi, yang bertanya, hukum manakah yang paling utama? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan memberikan jawaban seperti yang tadi disampaikan, yaitu di dalam ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Bagian firman Tuhan ini ditulis juga dalam Injil Matius, ditulis juga di dalam Injil Lukas. Tetapi dalam Injil Markus ini ada sebuah penambahan, yaitu di mana dikatakan ada seorang ahli Taurat, seorang ahli Taurat setelah mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang Saduki itu, dia memberikan sebuah penafsiran, dia memberikan sebuah kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah sungguh benar, sungguh tepat. Lalu dia berkata bahwa yang paling utama sungguhlah mengasihi Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan, karena itu lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi Tuhanmu dengan seutuhnya. Itu berbicara mengenai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Kata seutuhnya itu berarti lengkap. Itu berarti totalitas. Kalau dikatakan sesuatu itu utuh, berarti dia di situ lengkap. Kita kasih contoh umpamanya, ketika seorang bayi itu lahir, lalu ketika ditanya oleh kerabat kepada orang tuanya, "Gimana bayinya?" "Oh, semuanya utuh." Artinya berarti bayi itu lahir dengan semua anggota tubuh yang lengkap. Dulu kalau tidak salah ada program pemerintah yang mempunyai slogan, "Membangun manusia Indonesia seutuhnya." Itu bicara tentang pembangunan masyarakat Indonesia secara pendidikan, secara ekonomi, secara sosial. Supaya seseorang itu dianggap manusia yang utuh,
maka dia harus memiliki kehidupan ekonomi yang baik, kecerdasan yang baik, fasilitas hidup yang baik, dan status sosial yang hormat. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa penyembahan seutuhnya itu berbicara tentang melibatkan 4 unsur dalam kehidupan kita. Nah, saya bacakan lagi kepada kita dari ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini unsur yang pertama. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan kita, maka itu berkaitan dengan hati kita. Saudara-saudara, kita mengajarkan kepada kita bahwa hati itu bicara tentang pusat kehidupan kita. Menarik ya, kalau kita dihina orang, kita dimaki orang, yang sakit apanya? Hatinya atau telinganya? Hatinya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa hati itu adalah bagian dari pusat kehidupan kita. Di dalam hati ini ada keinginan. Di dalam hati ini ada sesuatu yang begitu dalam hidup kita. Lalu unsur yang kedua dikatakan dengan segenap jiwamu. Nah, di dalam jiwa itu ada emosi. Di dalam jiwa itu ada perasaan. Jadi kita tidak hanya menyembah berdasarkan sebuah hati yang kosong, hati yang hampa, tetapi kita harus juga menyembah Tuhan itu dengan sebuah emosi, perasaan yang begitu kuat dalam kasih itu. Lalu unsur yang ketiga dikatakan dengan segenap akal budimu, secara rasional. Akal kita juga berfungsi. Akal juga kita pakai di dalam menyembah Tuhan. Karena di dalam penyembahan kepada Tuhan itu, kita tidak mengabaikan akal kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya berkata, benda ini harus kita sembah, Bapak Ibu setuju tidak? Kenapa tidak setuju? Karena ini sebuah benda ciptaan manusia. Tapi kalau saya berkata benda ini punya kekuatan, Bapak Ibu setuju? Seharusnya setuju. Sebab ini bisa dipakai untuk menyetel daripada slide daripada PowerPoint kita. Sorry, ini saya kurang tahu menggunakannya. Oke, sudah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kita menyembah Tuhan dengan seutuhnya? Karena tidak ada satu pribadi pun di dalam dunia ini yang sama dengan Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa layak disembah seperti penyembahan kepada Tuhan. Dan itu hanya mungkin kalau kita menggunakan rasio kita. Kalau kita menggunakan akal budi kita. Tapi kalau kita hanya mengandalkan emosi kita, perasaan kita, itu bisa saja, saudara-saudara, kursi itu kita sembah-sembah. Jadi ada hati yang pusatnya berbicara tentang keinginan, kerinduan, kemauan kita. Kemudian ada emosi, yaitu jiwa kita. Atau juga yang mengatakan itu adalah sebenarnya bicara tentang roh, tapi juga itu berbicara tentang akal. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, menggunakan hati kita, menggunakan jiwa kita, dan menggunakan akal budi kita. Lalu yang keempat, unsur yang keempat dikatakan di sini, dengan kekuatanmu, segenap kekuatanmu. Tidak hanya sebagian, segenap kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kekuatan itu bisa bicara tentang energi kita, bisa tentang kemampuan kita dengan potensi yang kita miliki. Jadi menyembah Tuhan dengan seutuhnya berarti melibatkan keempat unsur ini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan hatimu, dengan emosi dan jiwamu itu, dan gunakan juga akal budimu, dan dengan segenap kekuatan.
menyanyi seperti itu, memuji Tuhan seperti itu, berdoa seperti itu, beribadah seperti itu. Saya kira ini yang dimaksud dengan Roma 12 ayat 1 yang berbunyi seperti ini. Bisa bantu deh? Oh ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau Tuhan Yesus berkata engkau harus beribadah kepada Tuhan atau mengasihi Tuhanmu dengan melibatkan keempat unsur utama dalam hidupmu, maka dalam Roma pasal 12 dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Mengapa persembahan tubuh, saudara-saudara? Karena seluruh aktivitas kita setiap hari, bahkan semua obsesi-obsesi kita sebenarnya adalah untuk tubuh kita. Bangun pagi yang pertama kita lakukan apa? Merawat tubuh kita. Mandi, bersih badan. Sesudah selesai itu apa? Kita sarapan, itu bicara tentang tubuh. Kemudian kita berpakaian rapi, berangkat ke kampus, berangkat ke kantor, berangkat beribadah. Itu melibatkan tubuh. Kenapa kita beli baju yang kita anggap baik? Untuk menyenangkan tubuh kita. Jadi tubuh adalah pusat kehidupan kita menurut Roma pasal 1, pasal 12 ini. Karena itu kalau ada orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan, dengan mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, itu adalah sesuatu yang sama dengan mengasihi Tuhan dengan seutuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan dengan seutuhnya? Caranya harus ada alat untuk kita mengerti apakah saya sungguh mengasihi Allah, sungguh mengasihi Tuhan dengan seutuhnya. Sama seperti kita dicek kesehatan kita untuk masuk dalam ibadah ini melalui sebuah alat termometer di bawah. Setiap kita masuk, kita harus dekatkan tubuh kita, keluar angkanya. Kalau 37,5 masih boleh masuk? Tidak boleh masuk. Tapi kalau di bawah 37 masih boleh masuk. Berarti sehat. Dalam Alkitab, firman Tuhan mengajarkan kita 2 alat tes. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan seutuhnya? Yang pertama, slide berikutnya silakan. Minta tolong. Tidak mengasihi dunia. Tidak mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat firman Tuhan ini dalam ayat 15 jelas menegaskan. Janganlah kamu mengasihi dunia, sebab kalau engkau mengasihi dunia, maka tidak ada kasih kepada Bapa di dalam diri kita. Apakah yang ada di dalam dunia? Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ada 3. Jadi mari kita cek apakah sungguh saya mengasihi Tuhan dengan utuh. Cek yang pertama secara negatif, apakah saya mengasihi dunia, yaitu dengan mengasihi, mencintai keinginan daging. Keinginan daging dijelaskan di mana Bapak Ibu dalam Alkitab? Galatia pasal 5.
Keinginan daging itu bicara tentang ada hal-hal yang bersifat amoral. Perzinahan, dan sebagainya. Itu dijelaskan. Kalau kita berkata, saya adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, maka firman Tuhan ini berkata, kamu harus membenci keinginan daging. Tidak menyukai keinginan daging. Lalu yang kedua dikatakan apa? Keinginan mata. Keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Sederhana untuk mengerti keinginan mata. Kalau kita pergi ke mall, tidak ada rencana belanja, tidak ada rencana beli apa-apa, tapi pulangnya membawa bungkusan belanja, itu artinya kita telah jatuh ke dalam keinginan mata. Sebenarnya tadinya ke mall hanya mau makan siang dengan keluarga. Tidak ada rencana untuk beli apapun. Tapi karena lewat satu toko, ada model baru bajunya nih. Lihat, bagus, beli. Sebenarnya di lemari juga sudah banyak baju. Tapi karena modelnya bagus, kita beli. Itu keinginan mata. Jadi kita membeli karena apa? Keinginan mata, bukan karena kebutuhan, bukan juga karena direncanakan, bukan. Tapi karena jatuh ke dalam keinginan mata. Itu contoh sederhana keinginan mata. Dan hidup kita setiap hari dicobai, digodai oleh keinginan mata. Bapak Ibu pakai media sosial akan masuk iklan-iklan yang terus menawarkan ini yang terbaik, ini yang terbaik. Lalu kita tertarik dengan itu, kita jatuh dengan keinginan mata. Di dalam dunia ini, jebakannya adalah salah satunya adalah keinginan mata. Baru yang ketiga, yaitu sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Coba Bapak Ibu perhatikan iklan mobil. Iklan mobil mewah. Apa kira-kira yang tertulis di dalam iklan mobil mewah? Penekanannya adalah dalam tulisan iklan di situ. Anda adalah orang yang paling hebat dengan memiliki mobil ini. Nah, jangan salah paham. Alkitab tidak melarang kita kaya. Alkitab tidak melarang kita untuk punya mobil mewah. Tidak ada larangan dari Tuhan. Tetapi iklan itu telah menimbulkan ke dalam hati kita untuk berkata apa? Saya hebat. Dengan saya punya mobil ini, saya akan lebih hebat dari teman saya. Dengan saya punya mobil ini, saya akan lebih hebat daripada keluarga saya. Dengan saya punya mobil ini, saya akan lebih hebat daripada orang lain. Jadi kesalahannya bukan karena punya mobil mewah, bukan. Kalau Bapak Ibu punya uang beli mobil mewah, beli. Kalau memang Bapak Ibu merasa itu perlu. Tetapi kesalahannya adalah ketika memiliki barang seperti itu, yang muncul adalah keangkuhan. Yang muncul adalah kesombongan. Yang muncul adalah merasa diri hebat daripada yang lain. Bahkan yang paling bahaya, merasa lebih hebat daripada Tuhan. Jadi kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, tes pertama adalah 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 ini. Kita uji bagaimana hubungan kita dengan dunia. Apakah saya mencintai dunia dengan menikmati dan menyukai tentang keinginan daging? Saya suka pornografi. Saya suka hal-hal yang bersifat asusila. Saya suka dengan perdukunan. Lalu yang kedua, berkaitan dengan keinginan mata. Apakah fokus hidup saya, tujuan hidup saya untuk memiliki dunia ini? Lalu yang ketiga, keangkuhan hidup. Bapak Ibu
Ini yang diberikan iblis terhadap Hawa ketika dia mencobai Hawa. Hawa jatuh. Ini juga yang diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus ketika dia dicobai. Dan Yesus menang. Ini artinya apa? Kita bisa menjadi pemenang terhadap mencintai dunia ini karena Yesus telah menang dari pencintai dunia ini. Yesus tidak mencintai dunia ini. Hawa mencintai dunia. Jangan katakan saya adalah juga Hawa karena saya adalah manusia ciptaan Tuhan. Betul kita adalah manusia ciptaan Tuhan, keturunan Adam, keturunan Hawa, tetapi jangan pernah lupa kita sekarang punya juru selamat, kita punya Tuhan Yesus yang telah menang atas pencobaan itu. Jadi kita ada di belakang daripada Tuhan Yesus. Kita menjadi pemenang karena Tuhan Yesus. Jadi jangan jadikan alasan saya keturunan Adam, saya bisa jatuh, saya gagal, saya dicobai. Tapi mari kita berkata saya ada di dalam Yesus. Karena Yesus telah menang atas dunia ini, saya juga bisa menang atas dunia ini. Itu tes yang pertama. Tes yang kedua Bapak Ibu, saya kutip apa yang dikatakan almarhum Boksu. Ketika saya kuliah penggembalaan tahun 83 di Yogyakarta. Beliau berkata, kurang lebih seperti ini. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengasihi yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita uji apakah kita mengasihi yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah yang dikasihi Tuhan itu berkaitan dengan slide yang berikutnya. Mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus datang ke dunia ini, mati disalibkan karena kasih Allah. Yohanes 3:16 dengan tegas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Yesus datang untuk semua bangsa, semua suku, semua manusia yang berdosa. Itu dikasihi oleh Tuhan, itu dicintai oleh Tuhan. Dan kasihnya begitu hebat, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengasihi Allah adalah mengasihi yang dikasihi Allah. Karena itu mari kita memiliki hati yang mengasihi semua orang. Kita mengasihi bangsa-bangsa. Kita mengasihi orang-orang yang belum percaya Bapak Ibu. Tahun 84 saya lulus dari STI Yogyakarta. Tapi dari tahun 80 saya tahu Mangga Besar mensponsori teman-teman saya merintis GKRI di daerah Klaten. Yang di Lampung. Karena apa? Karena mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Ada gerakan misioner yang kuat. Sinode kita itu punya visi misi, gereja yang mengasihi, gereja yang berdoa, gereja yang bersaksi, gereja yang mengutus. Bersaksi dan mengutus itu menyatu bicara tentang mission. Apa tujuan mission itu? Karena kita mau mengasihi yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi orang Arab, Tuhan mengasihi orang Batak, Tuhan mengasihi orang Barat, Tuhan mengasihi semua orang. Apapun agamanya, Tuhan mengasihi mereka. Karena Yesus mati untuk semua orang. Yang selamat, yang percaya. Tapi kalau bicara kasih Allah, itu semua orang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita menjadi seorang yang berkata, saya mengasihi semua orang, saya mencintai orang-orang yang terhilang, saya rindu mereka mengalami keselamatan. Yang kedua adalah mengasihi jemaat Tuhan. Mengasihi gereja Tuhan. Mengasihi orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 5 itu, dikatakan begini, bunyinya tentang kasih Kristus terhadap jemaat. Bunyinya seperti ini, dalam ayat 25 sampai 27. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini prinsip yang dipakai untuk mengajarkan hubungan suami istri. Bahwa suami harus mengasihi istrinya karena Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya. Jadi kita harus mengasihi gereja. Kita harus mengasihi jemaat Tuhan. Kita tidak boleh ambil bagian dalam hal yang merusak gereja. Karena Tuhan mengasihi gerejanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau ada waktu coba baca sejarah gereja Indonesia. Sejarah gereja dunia. Gereja itu bertumbuh di dalam kesukaran dan kesulitan. Ketika gereja pertama itu berkembang sampai ke Italia. Kaisar Roma itu begitu kejam. Tapi saudara lihat, kekaisaran Roma habis, hanya tinggal sejarah. Tapi gereja berkembang. Bahkan Roma menjadi pusat gereja Katolik hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan mengasihi gerejanya. Dia telah mati untuk gerejanya. Dia telah mati untuk tubuh Kristus. Karena itu mari kita rawat, kita jaga, kita kasihi gereja Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan seutuhnya, kita mengasihi yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, mengasihi para hamba Tuhan. Ayat ini bicara tentang bagaimana Daud punya dua kesempatan untuk membunuh Saul. Raja Saul yang telah memfitnah Daud, Raja Saul yang telah berniat membunuh Daud, dan Tuhan beri kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul. Tapi Daud berkata tidak. Aku tidak mau menaruh tanganku kepada orang yang telah diurapi Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam pelayanan sebagai sekretaris umum Sinode beberapa tahun yang lalu, saya pernah tanya Boksu, kita ini kan hampir 50% GKRNI ini adalah penggabungan, bukan hasil perintisan misi. Dan biasanya pendeta-pendeta yang bergabung ini adalah pendeta-pendeta yang bermasalah dengan sinodenya. Lalu mengajukan masuk ke GKRI. Saya tanya kenapa Boksu kita terima? Almarhum menjawab begini. Kita harus beri kesempatan mereka mengembangkan dirinya. Mungkin dengan sinodenya mereka tidak cocok, tapi di sinode kita bisa cocok. Biarkan mereka berkembang di sini. Wah, bagi saya itu sesuatu yang mengagumkan. Ya. Sikap yang sangat mengasihi hamba-hamba Tuhan. Walaupun hamba Tuhan yang bergabung ini pada umumnya bukan orang yang potensial secara ekonomi. Hamba Tuhan yang bergabung ini masih muda-muda dan diterima. Sebuah sikap yang luar biasa. Mengasihi hamba Tuhan. Allah mengasihi orang berdosa. Sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya mereka selamat. Kalau mereka percaya. Mari kita mengasihi itu. Mari kita mengasihi gereja Tuhan. Bapak Ibu jemaat di Mangga Besar, kasih jemaat ini.
lindungi jemaat ini, jaga kesatuan gereja ini. Tetapi juga mari kasihi gereja Tuhan yang tidak di tempat ini. Di mana saja. Kalau Yesus yang disembah ditinggikan, itu gereja Tuhan kasihi. Kalau Alkitab firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam ibadah mereka, itu gereja Tuhan, mari kasihi. Dan juga kasihi hamba-hamba Tuhan. Karena Allah sangat mengasihi gerejanya, hamba-hambanya, dan mengasihi orang berdosa. Mari kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan seutuhnya. Libatkanlah hatimu, libatkanlah akan jiwamu, libatkan dalam akal budimu, libatkan dengan segala potensi yang kau miliki, kekuatan yang kau miliki dalam mengasihi Tuhan. Maka Tuhan dimuliakan dalam hidupmu, engkau diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah.